Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Kain kafan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Purnama kian melarut, dengan diiringi suara hewan malam yang kian terdengar. Riuh ramai dari jamaah tahlil sedikit demi sedikit pun menghilang. Mereka lekas melangkahkan kakinya setelah berpamitan dengan empunya sang pemilik rumah. Pagi itu rumah tetanggaku, Pak Darto, didatangi oleh beberapa polisi. Lalu setelah beberapa menit, Pak Darto dan polisi segera menuju entah kemana dengan menaiki mobil polisi itu. Aku juga warga yang lain tengah berada di situ saling melempar tanya, apa gerangan yang terjadi dengan Pak Darto hingga polisi membawanya pergi. Tidak ada warga yang pulang dari rumah Pak Darto. Mereka menanti kepulangan Pak Darto, sekedar mencari tahu gerangan apa yang terjadi. 1 jam berlalu, Pak Darto pulang. Namun kali ini ada mobil ambulan dan polisi yang menyertainya. Setelah mobil sampai di depan rumah, pintu ambulan dibuka dan terlihat jenazah seorang wanita diturunkan. Warga pun tampak histeris begitu mengetahui jenazah itu adalah Farah, anak perempuan Pak Darto. Mobil polisi dan ambulan itu segera pergi setelah selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, Pak Darto membaringkan jenazah putrinya ke atas pembaringan. Tak lupa Pak Darto meminta Pak RT dan warga lain untuk segera merumat jenazah putrinya dengan layak. Suasana pagi itu sangat ramai. Beberapa ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Sebagian bapak-bapak mendirikan tenda, sebagian lagi menggali lubang kubur di makam. Sedang anak-anak gadis mencari bunga di rumah-rumah warga untuk dijadikan hiasan di keranda jenazah. Tampak semua warga gotong royong tanpa terkecuali. Begitupun saat rombongan yang dari pasar pulang, mereka langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Sedang di lain tempat, aku yang waktu itu mendapat tugas dari warga untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Semua peralatan sudah ada, mulai dari air, sabun, dan lainnya. Kubasuh secara perlahan, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Kubersihkan bagian-bagian tertentu dengan teliti. Setelah itu aku mewudukannya. Setelah ritual mandi jenazah selesai, aku menyuruh ibu-ibu yang ikut bersama aku untuk membawa jenazah ke ruang pengkafanan. Aku menyuruh warga untuk mempersiapkan kain kafan beserta yang lainnya saat aku hendak memandikan jenazah. Setelah semua lengkap, aku mulai memasukkan kapas di beberapa anggota badan yang berlubang. Juga menyelipkannya di lipatan-lipatan dan sela-sela jari tangan dan kaki. Tak lupa juga, beberapa kapur barus diselipkan pada badan jenazah. Beberapa lembar kain kafan dengan berbagai bentuk yang sudah aku instruksikan mulai dipakaikan ke badan jenazah. Namun belum sampai setengah, aku memakaikannya. Aku disuruh untuk menghadap Bu Darto. Aku pun keluar dan segera menghadapnya. Bu Darto yang tengah berduka di dalam kamar Farah terlihat sangat memprihatinkan saat aku menemuinya. Bu Darto menanyakan tentang bagaimana wujud tubuh jenazah putrinya saat aku memandikan. Aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi tubuh Farah saat dimandikan. Badan penuh luka dan sesuatu yang membuat aku sangat sedih saat membasuh bagian, kemaluannya. Waktu sebelum dimandikan, tampak bau yang sangat menyengat seperti bau alkohol di tubuh Farah. Selain itu terdapat luka yang begitu banyak di tubuhnya. Bu Darto yang sepertinya tahu akan kegelisahan yang aku alami menyentuh pundakku dengan lembut. Aku tersadar dari lamunan.
namun aku tak mampu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di badan jenazah anak yang begitu beliau sayangi itu. Mau tak mau Budarto akhirnya menuruti perintahku. Aku meminta Budarto agar sabar menerima semua cobaan yang tengah menghampirinya. Aku berjanji pada Budarto akan memberitahu semuanya setelah acara pemakaman Farah selesai. Aku pun keluar dari kamar Farah, sedang aku juga tahu jika sedari tadi Pak Darto menungguiku di depan kamar itu. Sebelum aku masuk ke kamar untuk menemui Budarto, Pak Darto yang sebelumnya mengetahui aku disuruh Budarto untuk menemuinya, mencegahku. Beliau berkata padaku agar merahasiakan semuanya kepada Budarto istrinya. Aku yang mendapat amanah langsung dari Pak Darto untuk mengurus pemandian langsung dari tanganku. Sengaja Pak Darto berikan agar tidak ada warga yang lain tahu mengenai penyebab kematian putrinya. Pak Darto percaya padaku sebab aku tokoh yang disegani dalam bermasyarakat di sini. Selain itu aku yang mengajar ngaji anak-anak dan juga putrinya. Farah termasuk anak didik ngajiku yang cukup pandai juga dekat denganku. Namun setelah Farah masuk SMA, dia tak lagi mengaji denganku. Entah karena malu bahwa dia sudah besar atau karena hal apa, aku tak tahu. Yang aku tahu Farah sekarang suka membuka auratnya setelah tak mengaji denganku. Pak Darto lalu berterima kasih padaku karena aku tak memberitahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Farah, kepada Budarto. Aku lalu meminta izin untuk kembali ke ruang pengkafanan dan Pak Darto mempersilahkannya. Saat aku berada di ruang pengkafanan, ternyata jenazah Farah sudah dikafani dan bersiap untuk disolatkan. Jenazah Farah akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk disolatkan secara berjamaah. Aku pun ditemani beberapa orang membersihkan ruang pengkafanan jenazah dadakan tersebut. Saat aku membersihkan kapas-kapas yang terjatuh ke lantai, tak sengaja aku menemukan kain putih segitiga. Aku langsung bertanya kepada mereka yang ada di tempat ini mengenai kain putih segitiga yang aku temukan. Namun dari mereka tak ada yang mengatakan jika itu kain kafan. Mereka semua berkata kain kafan yang digunakan untuk jenazah sudah komplit dan sesuai dengan yang kuarahkan. Aku menganggukkan kepala, tanda aku mengerti. Aku yang sedari tadi hanya diam dalam kebimbangan, mencoba mengulum senyum kepada warga yang lalu lalang. Jenazah Farah sudah disolatkan dan hendak diletakkan di peti keranda agar segera dikebumikan. Hatiku sedari tadi penuh dengan tanda tanya tentang kain segitiga yang berada di bawah ancang-ancang tempat Farah dikafani. Hari menjelang sore, jenazah Farah pun sudah dikebumikan. Aku lalu meminta izin untuk pulang ke rumahku kepada Budarto. Budarto sepertinya enggan membiarkanku pulang. Mungkin karena sedih ditinggal anak kesayangannya atau apa. Tetapi setelah aku menenangkan Budarto, akhirnya Budarto mengizinkan aku untuk pulang, asal secepatnya datang kembali ke rumahnya. Aku pun pulang karena memang rumah kami dekat. Maka aku tak membutuhkan waktu lama untuk segera masuk ke rumahku dan menidurkan badan yang amat lelah ini. Ku ambil benda itu dari saku gamis dan itu ternyata kain segitiga yang tadi kupungut di ruang pengkafanan. Kulihat-lihat kain itu seperti kain kafan. Tetapi saat kutanyakan kepada mereka yang mengkafani jenazah Farah, mereka berkata jika lapisan kain kafan itu sudah komplit dan mereka juga mengkafani jenazah Farah sesuai dengan instruksiku, instruksi yang aku berikan sebelumnya. Hati dan otakku berkecamuk memikirkan hal ini. Terlebih lagi kulihat mimik wajah dari Pak Darto seperti tidak merasakan suatu kedukaan ditinggal pergi oleh putrinya. Berbeda dengan Budarto yang cukup memprihatinkan keadaannya setelah ditinggal pergi oleh putrinya. Yang ku tahu Farah meninggal secara tidak wajar. Dan aku pun berpikir bahwa Pak Darto tahu juga berpikiran yang sama denganku. Pak Darto mengetahui tentang kematian putrinya. Tetapi mengapa Pak Darto terlihat santai
dan belum mengusutnya kepada pihak yang berwajib. Semua ini membuatku kacau hingga aku tertidur dan melupakan kewajiban soreku. Suara kucing tetanggaku yang mungkin sedang berebut ikan asin dengan temannya itu mengagetkanku. Aku terbangun saat azan maghrib berkumandang. Istighfar tak henti-hentinya kulafalkan. Dengan segera aku beranjak dari kasur empuku menuju kamar mandi. Kubasuh badanku, setelah itu mengambil air wudhu, lalu menjalankan ibadah maghrib. Aku keluar setelahnya dan melihat orang-orang yang sangat aku sayangi telah menonton televisi bersama. Orang itu adalah bapak dan ibu, sedang adikku saat ini tengah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Bapak menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya, dan itu pertanda jika bapak hendak berbicara serius denganku. Aku lalu duduk di samping beliau. Bapak seperti tahu tentang keresahan yang tengah kurasakan. Bapak mengelus rambut depanku sembari menasehatiku. Dengan nada bicara yang bijaksana, beliau berpesan agar aku selalu berzikir, mengingat kepada Yang Maha Esa bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah cobaan yang Allah berikan. Bapak juga berpesan agar aku menjadi orang yang amanah kepada siapapun itu. Aku lalu mencium tangan bapak yang semakin keriput ini dan meminta izin untuk kembali ke rumah Budarto. Sebelum berangkat, ku ambilkan kain putih segitiga yang mirip dengan kain kafan itu, lalu meletakkan di bawah bantal tidurku. Saat hendak ku pakai jilbabku, bayangan putih melesat dan terlihat oleh netraku. Ku toleh ke belakang mengikuti lesatan bayangan itu, sambil mengucap istighfar, namun tak ku temui. Bergegas ku pakai jilbabku dan keluar dari kamar. Bapak yang melihatku dengan gelagat aneh langsung memanggilku, seraya menanyakan tentang keadaanku. Ku kuasai diriku setenang mungkin agar tidak ketahuan ketakutan yang kurasakan. Bapak hanya menggelengkan kepalanya saat ku berbohong tentang kejadian yang menimpaku barusan. Ku ucapkan salam lalu kulangkahkan kakiku menuju rumah Budarto. Betapa terkejutnya aku saat melihat dengan samar sesosok bayangan manusia yang sangat mirip dengan almarhum Farah. Sosok bayangan itu tengah berdiri di pojok pintu rumah Budarto, dan tak seorang pun dari warga atau pelayat yang lalu lalang yang menyadari keberadaannya. Badan ini rasanya sangat kaku, mulut pun terkunci dengan sendirinya. Ingin berkata tak sampai, apalagi menggerakkan tubuh. Hingga lengkingan suara Pak Darto menyentakkanku dari pergolakanku sendiri. Tak putus-putusnya lafaz istighfar terucap dalam hati. Namun keringat dingin yang mampu terlihat seolah mencerminkan diriku dalam ketakutan. Aku bergegas menemui Pak Darto yang sudah menungguku dari tadi. Dan tak lupa untuk yang kesekian kalinya, Pak Darto menyuruhku agar tetap menyembunyikan rahasianya dari Budarto. Aku hanya menganggukkan kepala, tanda faham. Walau dalam hati ingin sekali aku menanyakan tentang hal itu. Di dalam kamar bersama Budarto, aku berusaha untuk tidak memberitahu tentang rahasia kematian Farah. Lama sekali aku dan Budarto menunggu di dalam kamar selesainya acara tahlilan. Budarto sengaja menyuruhku menemaninya karena beliau masih dengan dukanya. Dan tidak mau bertemu sanak saudara, takut jikalau mereka bertanya tentang putrinya. Acara selesai dan aku pamit pulang. Suara hewan malam pun semakin terdengar karena memang sudah larut. Saat kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, kembali kulihat bayangan itu masih berdiri mematung. Ketakutan mulai kurasakan lagi dan tubuhku tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Ku dengar suara bapak di dekatku. Sambil mengelus lembut rambutku, beliau terlihat begitu khawatir. Kurasakan sentuhan tulus dari seorang bapak hingga pelupuk mata ini mengembang dan keluarlah kristal-kristal bening. Entah apa yang kurasakan, namun rasa takut ini begitu menyiksa batinku. Bapak juga warga yang tengah mengelilingiku mengucap syukur atas kesadaranku. Ya, aku tak sadarkan diri cukup lama hingga waktu azan subuh tiba.
Aku yang masih berada di rumah Pak Darto lekas dibawa pulang oleh bapak. Matahari meninggi, kuliah jam menunjukkan pukul 10 pagi. Istirahat yang lumayan karena setelah subuh tadi aku tidur. Walau sebenarnya tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan. Begitu banyak mudarat daripada kebaikannya. Selain itu juga kata orang bangun kalau kesiangan, rezeki bisa dipatok ayam. Setelah selesai mandi aku langsung ke rumah Bu Darto. Karena selain banyak pekerjaan, aku juga tak ingin membuat kegelisahan. Takut keluarga Pak Darto mengira aku sakit karena membantu keluarga mereka. Sebelum pagi ku buka bantalku dan hendak mengambil kain putih seketika itu. Hanya ingin melihatnya saja. Namun saat bantalku ambil, kain putih itu sudah tidak ada di tempatnya. Ku tutup bantalku dan mencoba mencarinya di tempat lain. Tapi hasilnya nihil. Tak ku temukan kain itu di kamarku. Hingga aku ingin menanyakan itu kepada orang rumah. Namun aku berpikir jika aku bertanya kepada bapak atau ibu, pasti beliau-beliau ini pasti akan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan. Dengan suasana yang agak membagongkan, aku pun keluar kamar dan berpamitan pada bapak dan ibu. Sesampainya aku di rumah Bu Darto, aku langsung bergabung dengan ibu-ibu yang sedang duduk bersama. Karena memang pekerjaan sudah selesai dan aku pun siang datangnya, maka aku pun di sana tinggal leyeh-leyeh saja. Beberapa ibu-ibu yang ada bertanya tentang keadaanku semalam. Ternyata kejadian tadi malam sungguh menggemparkan hingga satu desa mengetahuinya. Dengan perasaan malu yang membuncah, aku hanya senyum saja dan membuat ibu-ibu yang suka menggibah menjadi penasaran dan semangat menanti ceritaku. Saat aku mencoba untuk tidak menceritakan mengapa aku bisa mengalami kejadian itu, Pak Darto datang menemuiku. Beliau ingin berbicara empat mata denganku. Aku pun mengikutinya ke ruangan lain. Pak Darto berbicara mengenai kematian Farah. Beliau tidak melaporkan ke pihak berwajib karena ingin mencari kebenaran mengenai putrinya. Selain itu beliau juga akan balas dendam tentang kematian putrinya dengan tangannya sendiri. Aku yang mendengar penuturan Pak Darto seketika merasakan sakit yang amat sangat dalam hati. Entah aku merasa bahwa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya tak ternilai, atau kata balas dendam yang artinya Pak Darto pasti akan melakukan suatu tindakan yang mungkin di luar batas nalar. Kurasakan sentuhan tangan Pak Darto di kepalaku, mengagetkanku yang tak terasa buliran kristal jatuh di pipi. Pak Darto meminta agar aku tidak memberitahu apapun kepada Bu Darto. Aku pun mengangguk, faham, meski aku tak suka jika harus berlama-lama untuk berbohong. Azan zuhur berkumandang, tak terasa cukup lama juga aku duduk bersama Pak Darto. Aku lalu meminta izin pulang untuk melaksanakan sholat. Namun Pak Darto mencegahku dan menyarankan agar aku sholat di sini saja. Aku pun menurutinya dan meminta izin untuk wudhu. Setelah selesai aku menuju kamar sholat yang ternyata sudah ada Bu Darto di kamar itu. Kulihat Bu Darto sudah selesai sholatnya. Aku lalu mengambil mukena yang baru saja dipakai oleh beliau. Namun Bu Darto mencegahnya dan memberikan mukena yang beliau ambil dari lemari. Beliau berkata jika mukena itu milik Farah dan Bu Darto menyuruhku agar membawanya pulang. Aku pun mengangguk dan Bu Darto keluar kamar. Saat aku membuka mukena itu, kulihat kain putih segitiga ada di dalamnya. Kulihat dengan seksama kain putih segitiga yang tengah aku pegang ini. Dan ternyata memang benar, kain kafan ini adalah kain yang tengah aku cari. Dan aku heran, mengapa kain ini bisa berada di lipatan mukena almarhum Farah. Semua ini benar-benar membuatku pusing dan tak tahu harus mengadu kepada siapa. Jika aku mengadukannya kepada bapak, pastinya bapak tak mungkin bisa kuandalkan. Beliau akhir-akhir ini keadaannya sedang tidak baik. Juga bila hal ini kuadukan kepada Pak Darto, maka tak mungkin lagi. Lelaki yang sudah menginjak kepala 5 itu sedikit membuatku ragu tentangnya. Kuputuskan untuk menyimpan kembali kain putih segitiga itu dan kembali berkumpul dengan ibu-ibu yang lain setelah sholat selesai.
Karena memang sudah siang dan waktunya makan, aku lalu menyendokkan nasi dari termos nasi. Kuciduk sedikit dan mengambil sop bakso yang berada di sebelahnya. Saat aku edarkan pandangan ke sekeliling kamar almarhum Farah, yang kebetulan memang dekat dengan dapur tempat kami makan, tiba-tiba pendengaranku menangkap suatu suara yang aneh dari dalam kamar. Namun secepatnya tak kuhiraukan suara itu dan menyantap makan siangku kembali. Baru sesuap nasi kumasukkan dalam mulutku, kembali suara itu terdengar dan semakin menyayat. Secepatnya aku menghabiskan makananku dan lekas kembali untuk pulang. Di rumah aku terlihat sangat pucat hingga bapak dan ibu khawatir akan keadaanku. Aku menenangkan kedua orang tuaku dengan berdalih bahwa aku yang kecapean dan ingin pulang untuk segera tidur. Aku lalu pamit dan masuk ke kamarku. Di dalam kamar aku tengah dalam kebingungan. Dan secara mendadak aku teringat tentang Ustadz Ridwan. Ya, Ustadz Ridwan. Aku mencoba membuka HP-ku dan mencari nomornya. Ya, ketemu. Dan aku menelponnya. Assalamualaikum. Halo, Dek Zakia. Waalaikumsalam, Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah, Dek, kakak baik. Kak, Adek mau diskusi sesuatu sama kakak. Ada waktu enggak? Iya, Dek, kakak ada waktu. Adek bicara aja. Aku lalu membicarakan tentang kematian tetanggaku, almarhum Farah, yang menurutku sangat membingungkan. Juga kain putih yang begitu aneh ini. Cukup lama aku berbincang dengan Ustadz Ridwan, atau lebih tepatnya Kak Ridwan. Ya, aku dulu sempat mengenyam pendidikan salaf di salah satu pondok pesantren. Aku, Zakia Arofah, mondok di pondok selama 6 tahun. Dan di pondok itulah aku bertemu dengan Kak Ridwan Afandi. Kak Ridwan yang mendapat izin dari pondok putra untuk membantu urusan di pondok putri. Dan kebetulan aku di pondok menjabat sebagai seksi keamanan. Kak Ridwan yang selalu terpantau di setiap kegiatan pondok, sedang akulah yang memantaunya, menjadikan keakraban di antara kami. Ya udah, Dek, kalau begitu nanti kakak coba mujadah dulu biar pikiran kakak terbuka. Assalamualaikum, kata Kak Ridwan. Waalaikumsalam. Aku pun menutup sambungan di telepon. Tak terasa aku lama sekali berbincang dengan Kak Ridwan hingga azan asar selesai. Kumasukkan mukena Farah di almariku karena mukenaku masih bersih. Setelah asar aku menyempatkan fakiahan karena dari kemarin aku tidak sempat membacanya. Pendengaranku menangkap bunyi seseorang yang seperti menirukan bacaan surat Fakihah. Namun aku tak menggubrisnya dan segera menyelesaikan ngajiku. Kumandang azan Isya terdengar. Segera aku melaksanakan sholat dan langsung ke rumah Pak Darto. Kembali lagi seperti hari kemarin. Aku seperti melihat arwah Farah di depan pintu. Namun dengan kekuatan wirid yang aku miliki, rasa takut itu hilang dan berubah menjadi dorongan agar aku menemui arwah itu. Sengaja aku duduk di teras tanpa masuk dahulu untuk menemui Bu Darto. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh arwah itu. Dan benar saja apa yang dikatakan Kak Ridwan. Arwah itu lalu mendekat dan sekarang berada di dekatku. Walau sebenarnya aku merasa sangat takut, namun Kak Ridwan menyuruhku agar tetap melafalkan wirid dalam hati dan semakin menghusyukannya. Arwah itu sesekali menengokku dan aku berlagak tak mempedulikannya. Sampai acara tahlil 2 harian kematian Farah selesai. Arwah itu masih saja dengan kegiatannya mengawasiku. Aku yang merasa begitu tertekan langsung saja berpamitan dengan sang empunya rumah. Saat aku akan masuk ke rumahku, kulihat ternyata arwah itu kembali ke posisinya. Arwah itu kembali lagi ke depan pintu rumah Pak Darto. Namun arwah itu terlihat sangat memilukan. Aku semakin bingung dibuat olehnya. Mengapa arwah itu tidak masuk ke rumah, melainkan hanya di depan pintu? Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kematian Farah? Kurasakan belayan hangat dari tangan seseorang di pundakku. Kutolehkan badan dan ternyata itu bapak yang berada di sampingku. Astagfirullah, bapak kok ngagetin Zakia? Tanyaku setengah berteriak.
Bapak enggak ngagetin kamu. Sudah, ayo pulang, ajak Bapak pada aku. Sesampainya di rumah, Bapak menyuruhku duduk sambil ngeteh bersama. Kamu pasti tahu dan juga bisa menyelesaikannya. Bapak percaya sama kamu, Dok. Bapak menasehatiku. Bapak, ucapanku berhenti. Ya, Bapak sudah tahu semuanya. Maaf Pak, Zakia belum cerita sama Bapak. Zakia tidak mau merepotkan Bapak, tapi Zakia janji tidak ada lagi kebohongan yang Zakia umpetin, janji. Kataku sembari mencium punggung tangan lelaki yang sudah merawatku dari kecil. Setelah selesai dengan nasihat Bapak, aku berwudu dulu sebelum masuk ke kamar untuk tidur. Tepat pukul 2 dini hari, alarm HP-ku berbunyi. Tanda waktu tahajudku tiba. Melangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Tidak kurasakan apapun, hanya tengkuku dingin saja, disertai angin yang tiba-tiba muncul. Kulaksanakan sunnah 2 rakaat tahajud, 2 rakaat witir, dan setelah itu 2 rakaat hajat. Semua terasa biasa saja, hingga saat salamku yang terakhir di sunat hajat. Ekor netraku menangkap bayangan orang yang mengikuti sholatku seperti makmum. Dia mengikuti salamku dan itu berhasil membuatku takut dibuatnya. Dengan kekuatan yang aku miliki, kubalikan badanku. Benar saja, di belakangku sosok itu sedang mengenakan mukena yang almarhum Farah miliki. Namun yang membuatku heran, mukena Farah tergeletak di atas lemari. Sedang sosok yang di belakangku terlihat hanya badan yang tembus, bisa ku sentuh. Aku kesal dengan semua ini, tapi sosok di depanku itu terlihat begitu kasihan, dengan wajah yang begitu ngeri, seperti saat pertama ditemukan setelah meninggal. Apa maumu? Pergi, jangan ganggu aku, hardiku pada sosok yang menyerupai almarhum Farah. Sosok itu bukannya pergi, tetapi dia malah mendekatiku dengan senyum seringainya. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Tak tahan, aku pun berteriak padanya. Sosok itu semakin mendekatiku hingga aku menjerit dengan volume yang makin keras. Tak sampai di situ, sosok itu langsung mengambil kain putih segitiga yang aku sematkan di lipatan mukena Farah. Sosok itu lalu memberikannya padaku dan kemudian hilang begitu saja, entah pergi kemana. Terdengar HP-ku berbunyi. Segera aku ambil HP-ku yang berada di atas nakas dekat tempat tidur. Assalamualaikum. Kak, gimana? Udah ditirakatin belum? Salamku begitu setelah kulihat dari layar HP Kak Ridwan yang menelponku. Waalaikumsalam. Ya Allah Dek, gak sabaran banget. Kok kamu kayak lagi ngos-ngosan tau Dek? Kak, arwah itu ganggu aku lagi Kak, aku takut. Kak Ridwan lalu mengatakan jika sosok yang dari kemarin menerorku itu memang benar arwah almarhum Farah. Dan sepertinya almarhum ingin aku mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya menimpa dia. Sampai-sampai dia terus mengikutiku. Aku juga bertanya kepada Kak Ridwan, mengapa almarhum Farah tidak masuk ke dalam rumah? Arwah itu dari kemarin hanya berdiri di depan pintu dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Padahal itu rumahnya sendiri. Kak Ridwan tampak diam saat aku menanyakan hal yang itu. Berbeda saat aku menanyakan tentang teror arwah Farah. Juga kain putih segitiga yang memang itu adalah kain kafan Farah. Kak Ridwan memberitahukanku secara tidak gamblang. Dia cuma bilang untuk hal itu dia akan lebih konsentrasi dalam mujadahnya. Bukannya aku tidak percaya dengan Kak Ridwan, tetapi Kak Ridwan berkata, jika arwah tidak dapat masuk ke rumahnya, itu berarti ada satu kejanggalan yang harus diketahui. Misalnya seperti si pemilik rumah takut arwah keluarganya itu menghampiri mereka. Maka si pemilik menaruh benda apa di dalam rumah agar si arwah itu tidak dapat masuk dan hanya berdiri di depan pintu saja. Selain itu juga bisa saja si pemilik rumah melakukan pesugihan atau menumbalkan keluarganya, atau beberapa alasan lain. Kak Ridwan juga berpesan padaku agar aku berhati-hati dengan Pak Darto. Dan itu sesuatu hal yang membuat aku terkejut. Bukan tak mengapa, tetapi aku tahu Pak Darto adalah orang yang sangat baik, juga sayang terhadap Farah.
Tapi mengapa Kak Ridwan berpesan seperti itu kepada aku? Dek, kok diem aja? Kak Ridwan membuyarkan lamunanku tentang Pak Darto. Kak, Pak Darto itu baik. Aku rasa nggak mungkin kalau Pak Darto berbuat seperti itu. Kamu itu percaya atau tidak, itu hak kamu. Sekarang kamu sholat subuh, udah azan kan di situ? Ucap Kak Ridwan. Iya udah azan. Lama juga ternyata kita teleponan. Ya udah, aku sholat dulu mumpung masih punya wudhu. Aku pun melaksanakan sholat subuh. Rasa bimbang masih saja menghantuiku. Kain segitiga yang ada pada aku ternyata itu memang kain kafan almarhum Farah yang tertinggal. Kain segitiga yang digunakan sebagai kerudung itu terjatuh mungkin sebelum atau saat kain kafan ditata. Dan itu berarti makam almarhum Farah harus dibongkar. Hari ini hari ke-7 Farah meninggalkan keluarganya. Dan sampai hari ini pula aku belum menemukan titik terang tentang kematiannya. Rasanya aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Farah yang menerorku setiap saat, ditambah dengan kelakuan aneh Pak Darto yang semakin terlihat jelas. Aku pamit kepada bapak untuk kembali ke rumah Pak Darto. Seperti biasa, aku disuruh untuk memasak acara keperluan tahlilan 7 harinya almarhum Farah. Saat aku hendak keluar rumah, HP-ku berbunyi dan itu panggilan dari Kak Ridwan. Assalamualaikum Kak, ada apa ya? Salamku setelah aku jawab panggilan darinya. Waalaikumsalam. Dek, kamu nanti di rumah Pak Darto hati-hati ya. Loh Kak, memangnya ada apa? Kasih tahu aku cepet. Kakak nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Pokoknya kamu waspada dan jangan lupa zikir. Kamu jangan berhenti ya. Ya wes lah, aku manut. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam dek. Aku pun pergi ke rumah Bu Darto. Ternyata di sana sudah berkumpul ibu-ibu dan juga kerabatnya Bu Darto. Kulihat di seberang ada Mas Reza, kakak almarhum Farah, yang sepertinya memberi kode agar aku menemuinya. Setelah aku bersalaman dengan ibu-ibu, segera kulangkahkan kakiku menuju tempat di mana Mas Reza mengajakku. Di tempat itu aku diberitahu sesuatu oleh Mas Reza yang begitu membuatku terkejut. Ternyata Mas Reza juga mengalami kejadian diteror oleh sosok yang menyerupai almarhum Farah. Hanya saja Mas Reza tidak secara langsung, yakni melalui perantara mimpi. Aku juga diberitahu oleh Mas Reza tentang bapaknya, yaitu Pak Darto. Mas Reza sepertinya curiga dengan tingkah bapaknya yang seolah tidak bersedih atas kehilangan putrinya. Aku pun sepaham dengan Mas Reza. Hanya saja aku takut untuk menyampaikan kepadanya. Setelah cukup lama aku berbincang dengan Mas Reza, aku kembali berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. Aku pun membantu ibu-ibu yang sedang memasak sambil ngobrol ngalor ngidul. Saat aku sedang bercanda dengan ibu yang lain, seorang ibu-ibu menyuruhku untuk pergi ke warung. Karena ada bumbu yang habis, aku pun mengangguk dan segera pergi ke warung itu. Saat aku hendak pulang dari warung, kulihat mas-mas yang sepertinya mengantar paket mendekat padaku. Dia bertanya tentang kediaman almarhum Farah. Sontak aku menjawab bahwa aku adalah keluarganya, dan mas pengantar paket itu lalu memberikan paketannya itu kepadaku. Setelah tanda tangan serah terima paket, paketan itu tidak aku bawa ke rumah Pak Darto, melainkan ke rumahku. Sesampainya di rumah, paketan itu aku bawa ke kamar dan membukanya. Biarlah dianggap tidak sopan, tetapi apa yang kulakukan ini juga demi membuka semua kegelisahan yang aku rasakan. Aku sangat terkejut saat mengetahui isi paketan itu. Sebuah telepon genggam milik almarhum Farah yang sepertinya baru saja diperbaiki sebelum almarhum meninggal. Kuambil barang itu lalu menghidupkannya. Iya, ternyata tidak bisa. Setelah lama berpikir, ku coba untuk mencarger HP itu. Ternyata bisa, dan hanya kehabisan baterai saja. Setelah itu aku keluar, mengunci kamarku agar tidak ada seorang pun yang masuk. Dengan wajah tanpa salah pun, aku kembali ke rumah Bu Darto dan membawakan bumbu dapur yang diminta oleh ibu-ibu tersebut. Saat aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi, tak sengaja pendengaranku menangkap suara dari kamar Pak Darto.
Dua pasang mata yang sedang berbicara itu berhasil aku intip. Dan ku dengar semua pembicaraannya. Iya, Pak Darto dan Mas Reza sedang berdebat tentang meninggalnya almarhum Farah. Mas Reza yang tak terima dengan kematian Farah yang tak wajar ingin melaporkannya kepada pihak berwajib. Sedang Pak Darto tidak sependapat dengan putranya itu karena memikirkan kondisi ibunya saat ini. Aku langsung pergi ketika mendengar suara langkah kaki menuju pintu. Segera aku masuk ke kamar mandi yang tanpa sengaja melihat sebuah telepon genggam milik Pak Darto. Kurai benda pipi itu dan mengotak-ngatiknya. Tak ada yang aneh dengan benda itu. Hanya saja saat kubuka kontak pesan, terdapat suatu pesan dari seseorang yang cukup aneh. Kuletakkan benda itu lalu pergi ke kamar mandi dan bergabung dengan ibu-ibu. Bu Darto terlihat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terlihat tidak sedih lagi, bahkan tampak girang. Malam pun datang. Orang-orang yang mengikuti acara tahlilan 7 hari kematian almarhum Farah juga sudah berkumpul. Dan seperti biasa, sosok yang menyerupai Farah itu kembali di depan pintu rumahnya tanpa bisa masuk ke dalamnya. Netraku menangkap suatu yang aneh pada Pak Darto juga Bu Darto. Kedua pasang suami istri itu tersenyum melihat ke arah pintu, di mana sosok itu sepertinya tengah mengibah agar bisa masuk ke rumahnya. Pandangannya yang begitu memprihatinkan dan menimbulkan beribu pertanyaan. Aku tak tega dengan semua yang aku lihat dan segera pamit untuk pulang. Kuhempaskan badanku di kasur setelah sampai di rumah dan meraih benda milik almarhum Farah. Sudah terisi baterainya dan aku lekas membuka HP itu. Ku baca pesan-pesan yang masuk maupun keluar, serta panggilan terakhir sebelum Farah meninggal. Mataku terbelalak saat melihat sebuah video yang terkirim dari seseorang. Dan bulir-bulir bening jatuh tanpa sengaja membasahi pipiku. Badanku seperti tak tertopang oleh tulang hingga jatuh seketika. Menyaksikan adegan demi adegan yang membuat nyeri di ulu hati. Anak kecil yang sudah beranjak dewasa itu bagaikan sebuah barang mainan. Ilmu agama yang kutanamkan sejak ia masih kecil seperti tidak ada gunanya. Setelah menonton video itu, ku cari lagi video lain yang mungkin bisa menuntunku mencari tahu titik temu kematian Farah. Kutemukan video lain di mana saat aku membukanya, kulihat Pak Darto tengah masuk ke dalam kos yang almarhum Farah dulu tempati. Terdengar suara rintihan Farah memohon belas kasih dari ayahnya tersebut. Dalam video itu Farah memohon kepada ayahnya agar tidak dijadikan ladang uang untuknya. Ia lelah setiap harinya harus berbuat seperti itu. Ia takut jika sampai tetangganya tahu, bahkan teman-temannya mengetahui tentang keadaannya saat ini. Sungguh miris sekali saat aku mengetahui tentang kehidupan almarhum Farah yang sebenarnya, di mana ia dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri dan orang yang menyewa hanya untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Kuhirup napas yang begitu berat ini, kembali mencari kebenaran yang mungkin semakin menyesakkan dada. Berpuluh-puluh adegan ranjang yang mungkin Farah menyimpannya untuk dijadikan sebagai bukti atas kekejaman ayahnya sendiri. Bahkan yang semakin mengoyak hati, Pak Darto juga ikut mencicipi tubuh anaknya sendiri. Dan Farah merelakan itu dengan pasrahnya. Pak Darto, seseorang yang begitu aku hormati itu, ternyata manusia paling rendah. Dengan tega ia melakukan semua itu pada almarhum Farah. Dan tunggu, pikiranku semakin tak karuan mengingat dulu Pak Darto pernah berkata akan mencari siapa pembunuh anaknya sendiri. Selain itu, apakah mungkin jika Pak Darto justru otak dibalik dalam pembunuhan almarhum Farah? Hati dan otakku tak dapat bekerja mengetahui tentang semua ini. Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Jujur aku sangat bingung. Aku takut salah jika aku memberitahu semua ini pada Mas Reza ataupun pada salah satu anggota keluarga Farah. Pak Darto yang pura-pura sedih kala itu mampu membuatku merasa iba dan bersimpati padanya. Sedangkan pada Bu Darto, aku takut jika dia juga sama.
sama-sama mengetahui tentang kematian anaknya dan berpura-pura sedih di hadapanku. Malam semakin larut, mataku terbuka dan melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kuambil air wudhu lalu melaksanakan 2 rakaat sunnah tahajud. Disusul mujahadah dengan bersimpuh kepada sang pemilik alam, memohon padanya di setiap langkah yang kutempuh, melepas penat dan kebimbangan duniawi yang seolah tak mampu berhenti. Kuambil kain segitiga milik almarhum Farah yang tertinggal. Mungkinkah jika kain ini jatuh karena Farah ingin mengatakan jika dia menginginkan keadilan untuk dirinya, meskipun ia sudah meninggal? Angin dingin kembali menyapa aku. Wangi melati pun tercium semerbak di sekelilingku. Dalam hati, aku masih bergumam, Farah pasti sedang di sini. Dan benar saja, ia menampakkan wujudnya di depanku. Tanpa menunggunya, aku berucap akan menyelesaikan kasus ini dan mencari keadilan untukmu. Kuarahkan kain putih segitiga padanya. Akan kukembalikan kain ini padanya setelah keadilan untukmu kudapat. Sosok itu tersenyum lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Ada kelegaan sendiri, namun aku bingung. Kepada siapa aku meminta bantuan untuk menuntaskan kasus ini? Suara HP-ku berbunyi saat aku merenungkan tentang semua ini. Kuambil benda pipi itu dari atas nakas. Kulihat Kak Ridwan menelponku. Assalamualaikum. Iya kak, ada apa? Salamku ketika menjawab telepon seberang. Waalaikumsalam dek. Maaf, kakak baru bisa hubungi kamu sekarang. Kakak ada kabar untukmu. Iya kak, kabar apa itu? Tentang kematian Farah bukan? Iya dek, kamu bener banget. Farah anak Pak Darto yang kemarin kamu ceritakan itu memang meninggal secara tak wajar. Dan untuk Pak Darto, Kak Ridwan menghentikan pembicaraannya. Kak Darto kenapa kak? Ayo kasih tahu aku. Ucapku penasaran. Kamu tahu mengapa almarhum Farah tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu semua perbuatan Pak Darto. Astagfirullahaladzim. Jadi benar kak, kalau Pak Darto yang udah ngebunuh Farah? Kataku emosi. Tunggu dulu, jangan gegabah saat memutuskan suatu perkara. Kita tabayum dulu untuk memecahkan perkara itu, oke? Tapi aku punya bukti yang juga kuat untuk bisa menjebloskan Pak Darto ke jeruji besi, kak. Memang kamu punya bukti apa, dek? Kita ketemuan aja nanti, kak. Aku pun dengan Kak Ridwan janjian ketemu di suatu tempat. Karena tidak mungkin jika aku menyuruh Kak Ridwan datang ke rumahku. Pikiranku jika Kak Ridwan datang ke sini, bisa-bisa rencanaku gagal. Azan subuh berkumandang. Ku akhiri obrolanku dengan Kak Ridwan dengan mengucap salam. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Karena rumah Bu Darto sudah selesai bersih-bersihnya, aku pun pulang dan bersiap-siap menemui Kak Ridwan. Saat ikut beberes di acara tahlilan 7 hari meninggalnya Farah, aku bersikap senormal mungkin. Walau kekecewaan terhadap keluarga ini begitu sesak aku rasakan. Pukul 10 siang aku sampai di tempat tujuan, dan Kak Ridwan sudah berada di tempat itu. Assalamualaikum, maaf kak, aku baru sampai, baru bebersih di rumah Bu Darto. Salamku sambil mendudukkan diri di bangku taman kota. Waalaikumsalam, gak apa-apa dek. Kamu mau tunjukin bukti apa sama kakak? Ini kak, jawabku sambil menyodorkan benda pipi milik Farah. Apa ini dek? Tanya Kak Ridwan mengerutkan keningnya. Kakak buka aja video yang ada di situ. Kak Ridwan lalu mengambil HP punya almarhum Farah, lalu menyalahkannya. Kulihat wajah terkejut dari wajah tampan milik Kak Ridwan. Tampak sekali jika Kak Ridwan begitu syok melihatnya. Buliran bening juga membasahi wajah bijaksana itu dan membuatku ikut menangis pula. Selesai menonton video itu, Kak Ridwan mengajakku ke kantor polisi untuk memberitahu tentang isi ponsel itu. Namun sebelumnya Kak Ridwan bercerita kalau dalam mimpinya dia mendapat jawaban atas tirakat yang ia lakukan. Kak Ridwan bermimpi sosok yang menyerupai almarhum Farah itu saat akan memasuki rumahnya tidak bisa. Rumah Pak Darto itu seperti dikelilingi oleh penghalang yang tak terlihat.
Namun saat sosok itu akan masuk, badannya seperti terbakar. Tapi Kak Ridwan tidak mau berprasangka buruk. Maka dari itu dia mengajakku ke pihak berwajib agar tidak terjadi fitnah. Dan juga lebih baik jika yang melakukan penyelidikan itu adalah pihak yang berwajib. Aku bersama Kak Ridwan sampai di kantor kepolisian. Kami melaporkan kasus kematian almarhum Farah beserta menyerahkan barang bukti berupa rekaman beberapa video yang tersimpan di ponsel milik almarhum. Tak menunggu waktu lama, proses kasus itu ditangani oleh pihak berwajib. Dan kini mereka siap untuk menjemput beberapa orang yang berada di rekaman itu. Aku dan Kak Ridwan segera bergegas untuk pulang dan menghadap jika dibutuhkan sebagai saksi. Pukul 4 sore, rumah Pak Darto didatangi pihak kepolisian dengan menggunakan mobil dinas. Suasana ramai kembali terjadi di rumah itu setelah sebelumnya hening atas kepergian almarhum Farah. Lepaskan saya tidak bersalah, Pak. Teriak Pak Darto saat dibawa ke mobil dengan tangan yang terikat kunci besi. Zakiyah, tolong lepasin Bapak tidak bersalah, Nak. Teriak Pak Darto kembali saat melihatku di depan pintu rumahku. Pihak kepolisian segera melanjutkan mobilnya, meninggalkan keramaian warga. Aku bergegas ke rumah Bu Darto untuk meminta maaf padanya. Zakiyah, sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi, Nak? Kalimat itulah yang selalu Bu Darto tanyakan padaku. Sedang aku hanya mampu menjawab semuanya akan baik-baik saja. Ponselku kembali berdering saat aku baru saja menyelesaikan sholat isyaku. Assalamualaikum, Kak. Salamku begitu mengetahui Kak Ridwan menelponku. Waalaikumsalam. Kamu besok siapkan menjadi saksi di kepolisian? Tanya Kak Ridwan. Insya Allah siap, Kak. Iya sudah, kamu lekas tidur biar besoknya kamu siap. Besok kakak jemput ya. Assalamualaikum. Siap, Kak. Waalaikumsalam. Jawabku dan langsung bersiap untuk tidur. Kak Ridwan pagi-pagi telah sampai di rumahku dan kami bersiap untuk ke kantor polisi. Sesampainya di sana, kulihat Pak Darto beserta kelima orang yang berada di video itu. Kulihat juga ada Bu Darto di sana. Kami semua dimintai keterangan di ruangan yang berbeda. Hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Pak Darto masih menjalani pemeriksaan beserta yang lainnya. Sedang aku sudah di luar sendiri. Sampai menjelang zuhur Pak Darto belum juga selesai dan itu membuatku was-was. Pikiranku berkecamuk dan Pak Darto mengelak akan semua bukti yang sudah mengarah padanya. Saat aku akan keluar untuk membeli makanan, aku dikejutkan oleh salah satu dari kelima orang yang ditahan itu. Orang itu meminta maaf dan sujud di kaki Pak Darto ketika mereka akan dimasukkan dalam jeruji besi. Maaf, Pak, Bapak tidak bersalah. Rezalah penyebab kematian Farah, kata orang itu. Aku seperti hilang pikiran, mengapa orang itu berkata seperti itu? Dan siapa orang itu sebenarnya? Mengapa dia menyebut kata Reza? Saya lelah, Pak. Setiap hari saya diganggu arwah Farah. Reza harus bertanggung jawab, kata orang itu kembali. Pak polisi segera mencari dan menangkap Mas Reza setelah mendapat pernyataan dari lelaki tersebut. Sesampainya Mas Reza di kantor kepolisian, Mas Reza semakin memberontak dan tidak mengakui atas apa yang dituduhkan olehnya. Sudahlah Reza, kamu mengaku saja, teriak orang yang tadi. Dasar kamu bajingan, aku udah kasih kamu duit, masih aja kamu nyebut nama aku. Kila Mas Reza tak mau kalah. Maaf Zah, aku takut dosa, makanya aku ngelakuin ini. Baik, kalau begitu, ibu juga harus ditahan, karena ibu otak dari kasus pembunuhan ini, teriak Mas Reza mengeluarkan semua amarahnya. Tiba-tiba Pak Darto yang sedari tadi termangu akan perdebatan keluarganya jatuh tak sadarkan diri. Begitupun denganku. Lemas persendihanku menopang beban pikiran yang tidak dapat dicerna akal. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Darto segera dilarikan di pos kesehatan. Sedang aku masih tak percaya mengapa Mas Reza dan juga Bu Darto melakukan hal sekeji ini. Padahal sudah jelas yang berada di rekaman itu adalah Pak Darto dan kelima orang yang sudah ditahan itu.
Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Kak Ridwan meminta izin kepada pihak kepolisian untuk membawaku pulang. Mas Reza dan Bu Darto ditahan di kantor untuk dimintai keterangan. Kak Ridwan cepat-cepat mengantarku pulang ke rumah. Setelah sebelumnya aku diperiksa oleh dokter yang berada di pos kesehatan kantor pihak berwajib itu. Sesampainya di rumah, kulihat kedua orang tuaku khawatir melihat keadaanku yang seperti ini. Saat aku beristirahat di kamarku, Kak Ridwan menceritakan semua keadaan yang terjadi di kantor polisi. Bapak dan Ibu tampak kaget mendengar penuturan Kak Ridwan mengenai keluarga Pak Darto. Mereka seperti tidak percaya tetangga yang terkenal baik hati itu bisa melakukan perbuatan yang keji. Setelah lama Kak Ridwan berbincang dengan kedua orang tuaku. Dia izin untuk pulang dan meminta izin kembali besok untuk menjemputku ke kantor polisi. Karena masih diperlukan kesaksianku pada kasusnya almarhum Farah. Hari ini kasus Farah harus diselesaikan dan pelaku-pelaku yang telah melakukan hal keji itu harus segera mendapat ganjaran. Kulihat sepeda motor Kak Ridwan menuju ke arah rumahku. Segera aku bangun dari kursi dan bersiap diboncengkan olehnya. Sesampainya di kantor polisi, aku melihat keluarga Darto sudah duduk di kursi pemeriksaan. Kulihat wajah sayu Pak Darto, sedang Mas Reza dan Bu Darto saling melempar pandang tidak suka. Pemeriksaan dimulai dan untuk kesekian kalinya Pak Darto mengelak bahwa dirinya bukanlah seseorang yang berada di video itu. Lelaki yang waktu itu mengaku didatangi arwah Farah menyatakan pengakuan yang mengejutkan. Pak Darto tidak bersalah, Pak. Reza lah selama ini yang merencanakan semua itu. Reza membunuh Farah dengan menggunakan Pak Darto sebagai tersangkanya. Kata orang itu. Diam kamu bajingan. Kila Mas Reza tak terima. Reza yang selama ini menyuruh kita agar kita mau bekerja sama dengannya. Reza mengiming-imingi kita sejumlah uang agar membantunya merebut warisan yang akan Farah terima dengan menggunakan Pak Darto. Kata orang itu lagi. Ya Allah, Mas Reza, kamu jahat. Farah itu adik kamu. Kenapa kamu sekecil itu, Mas? Teriakku tersungut amarah yang memuncak. Seketika Mas Reza tertawa puas. Apa? Adik? Farah itu bukan adik aku. Dia itu cuma adik sambung dari ayah sambung aku. Aku kecewa pas tahu Farah mau dikasih warisan yang banyak. Sedang aku dan ibu yang cuma numpang di rumah itu cuma kebagian rumah sama sepetak sawah doang. Kamu tahu siapa otak dibalik semua ini? Itu ibu aku. Mas Reza kembali tertawa tanpa merasa bersalah. Ampun Pak, aku mengaku bersalah Pak. Sambil menangis Bu Darto bersujud di kaki Pak Darto. Tapi di video itu Pak Darto melakukan tindak asusila terhadap Farah. Mana mungkin Pak Darto tidak bersalah dalam hal ini? Tantangku mendengar pengakuan semua orang. Bapak begitu karena aku yang udah buat seperti itu. Ya, aku pergi ke dukun dan minta tolong sama dukun buat memperdaya bapak aku. Dan alhasil, saat aku memerintahkan dia buat apa aja, maka dia bakal ngelakuin itu. Termasuk Mas Reza mengungkapkan pengakuan yang begitu keji. Ya Allah, Pak Darto menangis tak karuan. Beliau tak percaya jika dia telah melakukan perbuatan yang menjijikkan kepada putrinya sendiri. Walau saat itu dia telah dihipnotis dan menjadi budak anak sambungnya itu. Saat itu aku juga tidak habis pikir. Mas Reza lah yang merekam video pelecehan yang dialami oleh adiknya. Bahkan yang terkeji sebelum almarhum Farah dibunuh dengan dipaksa untuk meminum racun. Kakak sambungnya itu ikut menjamah tubuh adiknya. Mas Reza juga memberi pengakuan saat aku tanya tentang mengapa arwah Farah tidak dapat masuk ke rumahnya. Ia mengatakan jika saat itu bapaknya masih bisa dipengaruhi dan menyuruhnya untuk memendam bungkusan hitam yang terkubur di samping rumah. Mas Reza sangat kejam. Ternyata dia juga yang merencanakan paketan ponselnya Farah sampai di tanganku. Dia berpikir untuk melibatkanku sebagai pelapor agar bapaknya itu tertangkap dan dijatuhi hukuman. Namun kebaikan masih berpihak kepada Pak Darto.
sehingga pelaku yang sebenarnya bersalah bisa diadili. Seminggu berlalu, hari ini makam almarhum Farah dibongkar, dan aku bersiap untuk mengembalikan kain putih segitiga yang waktu itu tertinggal saat pengkafanan. Kain putih segitiga itu adalah kain kafan yang digunakan sebagai kerudung. Kulihat wajah ayu miliknya saat memakaikan kerudung itu. Selayaknya manusia, harta dan tahta tetaplah suatu hal yang mampu membutakan hati dan pikiran. Tidak mungkin jika manusia bisa bebas dari kedua hal tersebut. Tapi jika hati dan pikiran kita sudah terisi dengan kaidah-kaidah yang baik, juga kuatnya benteng agama yang telah diajarkan, maka kedua hal tersebut mampu kita tahan hawa nafsunya. Sekian cerita dari Mimin. Jika ada kata atau pengucapan yang salah sekiranya mohon dimaafkan ya. Saya tidak menyinggung siapapun. Jika ada pembelajaran yang bisa kita ambil, semoga saja kita bisa jadikan manfaat ya. Akhirnya Mas Reza dan Bu Darto mendapatkan hukuman yang setimpal juga dengan anak buahnya tersebut. Sedangkan Pak Darto juga mendapatkan hukuman walaupun saat melakukan kesalahan tersebut Pak Darto dalam keadaan tidak sadar. Tetapi ada bukti yang kuat mengarahnya. Aku pun tersenyum lega melihat semua ini telah selesai dan berterima kasih pada seseorang yang telah menemaniku menuntaskan kasus. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.